Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ana dan Bu Arvila yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Ibu, mohon izin untuk bertanya. Saya Rizka Yuliana Dewi dari SMP Negeri 2 Subang. Izin bertanya, Bu. Tadi luar biasa sekali ya, Bu Arvila, penyampaian materinya luar biasa, sangat menginspirasi. Izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi siswa yang tadinya aktif di kelas terus memiliki masalah ya Bu di lingkungan luar, yaitu di lingkungan teman-temannya, dan agar siswa tersebut dapat aktif kembali terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, bagaimana cara menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak agar anak tersebut atau anak-anak yang lain ya Bu, selain siswa yang bermasalah itu antusias dalam proses pembelajaran. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Untuk itu Bu Dori silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rizka. Baik, terima kasih Bu Rizka pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya tentang siswa yang dulunya aktif begitu ya Bu ya. Tapi kemudian ada permasalahan di luar dan akhirnya sekolahnya ikut terdampak gitu ya, proses belajar di sekolahnya. Nah, ini seringkali terjadi memang pada anak-anak apalagi di usia remaja gitu ya yang punya permasalahan di luar tapi ternyata berdampak juga ke proses belajar di sekolah. Nah, yang paling penting adalah keterlibatan anak ini nantinya akan muncul. Kalau dulunya anaknya udah terlibat aktif gitu kan Bu, udah aktif di sekolah, kemudian ada masalah dia mundur. Nah, sebenarnya kalau prosesnya seperti ini berarti anak sebenarnya sudah punya modal cukup untuk aktif dalam proses pembelajaran. Tapi karena ada masalah, dia jadinya energinya itu difokuskan untuk dia survival dulu atau bertahan hidup dulu dari masalahnya itu gitu ya. Jadi yang paling penting kita sebagai guru kita dampingi anak untuk melewati masalahnya itu dulu Bu. Kita harus tahu dulu permasalahannya itu seperti apa, kemudian apa yang anak itu rasakan, kemudian kira-kira alternatifnya gimana, solusinya untuk bisa membantu anak itu. Jadi ketika anak itu permasalahannya dengan temannya itu sudah selesai, nanti dia akan energinya kembali fokus lagi nih ke sekolah gitu. Jadi kayak kita orang dewasa aja nih, kalau kita punya masalah di kantor, misalnya di kerjaan gitu ya, masalah ruwet banget, berat banget, sampai di rumah kita apakah masih mau pengen main sama anak-anak, ngerjain kerjaan rumah? Pasti yang kita pengenkan adalah diem, istirahat, nenangin diri gitu kan. Sama kayak anak-anak juga kayak gitu, Bu. Jadi untuk fokus ke anak kembali aktif, anak kembali terlibat itu nanti dulu. Kita bantu fokusnya adalah anak nyaman dulu dengan dirinya dulu. Anak selesaikan dulu permasalahannya. Jadi kita fokusnya adalah bantu anak untuk selesaikan dulu permasalahannya. Baru setelah dia nyaman, setelah dia enak lagi gitu, nanti kita pelan-pelan ajak dia untuk aktif lagi. Karena dia modalnya sebenarnya udah ada. Karena dulu kan udah aktif. Cuman sekarang pikirannya dan energinya lagi terkonsentrasi ke masalah itu. Nah, itu yang kita harus dampingi anak dulu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk memantik rasa ingin tahu gitu ya dan supaya anak tuh inisiatif mau belajar gitu, aktif. Nah, sekarang kita lihat dulu nih lagi-lagi kalau kita sebagai orang dewasa mau mendidik anak atau mau kalau sebagai orang tua mau apa namanya mendidik anak juga gitu ya. Apapun yang kita inginkan anak itu punya, kita harus lihat dulu ke diri kita. Kitanya punya rasa ingin tahu yang tinggi. You've got plenty of reason to fall in love with Ice Spring Sweet 11, reason number 10. Guru-guru nih di platform dari Kemdikbud Merdeka Belajar itu sudah banyak banget materi. Kemarin saya buka-buka itu ada materi baru tentang bagaimana menerapkan iklim kalau nggak salah pendidikan iklim. Nah, kita sebagai guru punya nggak sih rasa inisiatif, rasa ingin tahu untuk belajar macam-macam? Kalau kita sebagai orang dewasa aja nggak punya rasa ingin tahu untuk belajar macam-macam, gimana anak kita bisa seperti itu? Gimana siswa kita bisa seperti itu? Siswa akan mau ikut cari inisiatif kalau mereka lihat gurunya, mereka lihat orang tuanya. Oh, kok guruku masih suka baca ya? Kok ketika menyampaikan materi itu ceritanya macam-macam ya?
Ada cerita dari dalam negeri, luar negeri tentang kasus ini, nggak hanya monoton dari buku paket aja. Kok bisa tahu macam-macam sih, Bu? Nah, gitu kita cerita. Karena Ibu baca di sini, karena Ibu cari di sini, gitu. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak, kita contohkan dulu. Kalau kita sendiri sudah melakukan, kita bisa ajak anak. Yuk, kita cari bareng-bareng yuk. Apa sih makanannya kura-kura misalnya? Apa sih makanannya penyu? Kenapa sih kok pesawat dari kayak tadi contoh saya, kenapa sih kok pesawat dari kardus itu jatuhnya lebih cepat daripada dari kertas? Kita cari bareng-bareng yuk. Pertanyaan pemantik-pemantik di awal itu juga sangat berguna untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak kayak tadi yang pesawat gitu ya Bu. Dibandingkan kita langsung masuk materi gravitasi adalah faktor penyebab gravitasi ditemukan rumusnya ini anak akan lebih mau cari tahu kalau kita pakai cerita dulu gitu. Jadi ada banyak cara, cuman yang paling utama kita harus melakukan dulu, kita harus inisiatif dulu, kita harus punya rasa ingin tahu dulu. Kalau kita sendiri udah belajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kita bisa ngajarin anak secara natural karena kita udah melakukan sendiri. Mudah-mudahan membantu ya Bu Rizka ya. Oke, terima kasih Bu Dori sudah menjawab pertanyaan dari Bu Rizka. Semoga dapat terjawab Ibu ya. Terima kasih sudah bertanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang bertanya untuk raise hand dan diaktifkan kameranya. Oke, baik, ini ada Pak Yunasri. Halo, selamat malam Bapak. Ya, halo, selamat malam, bisa diaktifkan? Selamat malam. Ya, terima Selamat kasih ya, Bu Hana atas kesempatannya. Juga Bu narasumber, Ibu Arpila, luar biasa materinya. Jadi terkait materi kita malam hari ini tentang keterlibatan siswa. Jadi siswa yang sudah narasumber sampaikan tadi berbagai macam bentuk keterlibatan siswa, ada yang terlibat secara kognitif, ada yang emosi, perilaku, sosial. Dan di suasana sekolah ataupun di kelas tentu kita menghadapi berbagai macam kemampuan siswa dan juga karakternya. Dan juga keterlibatannya pun juga nggak semuanya sama. Ada yang terlibat secara kognitif saja, sedangkan emosinya yang tidak maksimal, ataupun perilakunya juga kurang. Ada yang siswa yang terlibat secara sosial perilakunya, tetapi kognitifnya ya tidak terlibat dalam pembelajaran. Jadi terkait strateginya mungkin belum dapat saya pahami sejauh materi yang Ibu Arpila sampaikan. Bagaimana cara kita menghadapi dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda, keterlibatannya juga berbeda-beda. Sedangkan pembelajaran kita menghadapi anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana kita fokusnya? Sedangkan anak ini fokusnya di kognitif dan perilakunya sudah baik, sosialnya sudah baik. Sedangkan yang sosialnya sudah baik, perilakunya sudah baik, kognitifnya belum. Bagaimana strategi kita menghadapi berbeda kemampuannya, keterlibatannya yang beda dalam kelas, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunasri sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Dori. Langsung saja silakan Bu Dori untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yunasri. Betul ya bahwa di dalam satu kelas itu kita tidak hanya fokus ke satu anak gitu ya. Bahkan sekarang ada yang satu kelas 28 sampai 30 gitu juga ada. Gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan keterlibatan anak tidak hanya di satu aspek gitu. Nah, yang paling penting Pak, kita harus tahu dulu kondisi masing-masing anak. Dalam artian kita lewat assessment dulu. Pak, gitu ya. Assessment kan ada banyak caranya. Kita bisa observasi, kita bisa pakai form kuesioner yang anak isi, kita bisa pakai tes kalau perlu, kita bisa pakai games juga kalau perlu. Jadi bentuk-bentuk keterlibatan itu tadi sebenarnya adalah untuk memudahkan kita untuk membayangkan kira-kira yang diharapkan itu apa. Tetapi tidak mesti setiap anak punya semua keterlibatan yang sama tingginya. Dalam artian sosialnya tinggi 100%, kognitifnya 100%, kemudian perilakunya 100%. Kita nggak mengharapkan itu juga. Kalau kayak gitu jadinya sangat sempurna gitu kan Pak. Siswanya sangat sempurna gitu. Nah, yang bisa kita lihat adalah kita pakai petakan aja Pak. Jadi kemampuan, misalnya ya kita punya bayangan.
minimum anak kognitif, keterlibatan kognitif itu kan terlihat juga dari KKM misalnya. Oh, kok anaknya ini di bawah nilai terus ya? Dia susah mencerna. Kalau misalnya ada proses belajar, dia juga tidak mau aktif terlibat, jawab, diskusi, ada apa gitu. Jadi yang paling penting Pak, strateginya bukan sayangnya dalam proses pendidikan itu tidak ada kayak sulap gitu sih Pak ya. Jadi gak ada satu cara yang bisa benar-benar langsung bisa berubah semua untuk semua anak gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu masing-masing anak. Kita assessment dulu di awal nih. Oh, kira-kira dia kurangnya masih di perilaku nih. Oke, bisa juga kalau kurikulum Merdeka itu kan juga memfasilitasi kita untuk grouping, untuk membuat kelompok-kelompok gitu ya. Oh, misalnya anak-anak yang belum terlibat secara kognitif, misalnya disatukan, terus kita kasih stimulasi yang lebih. Atau anak-anak yang sudah kognitifnya baik, kita sebar ke masing-masing kelompok. Gitu ya. Jadi kita misalnya bikin 5 kelompok gitu. Kita pakai jigsaw gitu ya. Ada satu kelompok yang kemudian ngajarin, anaknya nyebar gitu. Oh, kalian ngajarin ini, ngajarin ini, ngajarin ini. Jadi pada prinsipnya adalah bentuk-bentuk keterlibatan itu tadi tidak semuanya harus kita sampai 100% semua, tidak. Tetapi yang penting adalah kita bisa fasilitasi itu. Kalau ada yang keterlibatannya sangat kurang di bagian sosial misalnya, kita coba cari tahu dulu apa sih permasalahannya. Kita assessment dulu. Kenapa sih anak begini? Bisa nggak kita tingkatkan? Caranya seperti apa? Gitu. Jadi nggak ada strategi yang bisa dilakukan untuk semua anak satu, itu tidak ada. Kita kembalikan lagi ke proses pembelajaran berdiferensiasi tadi. Gitu. Jadi kita banyak-banyak pakai materi macam-macam, banyak-banyak pakai metode macam-macam supaya banyak metode ini, siapa tahu metode yang A nyantol ke anak A. Siapa tahu metode yang B nyantol ke anak B. Gitu. Jadi walaupun anaknya 32, tidak mesti kita menyiapkan 32 cara strategi gitu Pak. Itu akan sangat capek sekali untuk guru. Jadi kita bisa pakai misalnya 10 metode gitu ya. Kalau mau ngajarin ini pakai A, B, C, D, E, siapa tahu nyantol di anak A. Siapa tahu nyantol di anak B. Cara tahunya nyantol apa enggak gimana? Kita assessment lagi. Formatif, sumatif gitu. Jadi proses assessment, proses kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu harus diterapkan dulu baru kita punya bayangan. Nggak ada satu strategi yang benar-benar langsung bisa buat semua anak terus semuanya jadi aktif terlibat. Nggak bisa seperti itu sih Pak. Begitu, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Jadi dikuatkan aja proses assessment-nya, pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian evaluasinya juga dikuatkan. Itu nanti akan kelihatan pemetaan di kelasnya ini seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Yunasri. Oke, terima kasih Bu Dari atas penjelasannya. Semoga dapat terjawab Pak Yunasri. Terima kasih sudah bertanya. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang bertanya untuk raise hand dan diaktifkan kameranya. Ini ada dari Pak Edsus. Halo, selamat malam Bapak. Bisa diaktifkan mic-nya? Terima kasih Bu Ana dan Bu Arfi. Selamat malam semuanya rekan se-Indonesia. Senang sekali malam ini saya terpilih untuk bertanya dengan materi yang luar biasa dari Bu Arfi ya. Kita tahu memang tuntutan kita di kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam pembelajaran semaksimal mungkin ya. Nah, mungkin pertanyaan saya mungkin agak menyimpang dari itu, Bu. Salah satu keterlibatan siswa itu adalah bagaimana siswa ini pertama-tama bisa mentaati peraturan sekolah, Bu. Ini karena ini persoalan yang kami hadapi di sekolah, karena input ke sekolah itu kan bermacam-macam ya. Mungkin ada yang, saya di level SMA kebetulan, Bu. Ada yang SMP-nya tertib, ada SMP-nya mungkin yang setengah-setengah, jadi sangat bervariasi. Pertanyaannya Bu, bolehkah kita memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak berulang kali tidak melanggar aturan sekolah gitu? Kalau boleh, kira-kira sanksi seperti apa yang maksimal bisa kita lakukan ya? Karena kita tahu bercermin kepada tetangga kita Singapura, mengapa warga negaranya sangat disiplin itu adalah karena sanksinya sangat tegas Bapak Ibu. Ya.
Ini pertanyaannya, bolehlah kita di sekolah gitu, level sekolah memberikan sanksi kepada anak yang tidak mentaati aturan sekolah ya. Mungkin maksimal sanksinya seperti apa? Makasih Bu Ana, makasih Bu Arfi kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Edsus atas pertanyaannya. Langsung saja Bu Dori, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edsus. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Edsus gitu ya. Tentang bagaimana membuat anak menaati peraturan apalagi di level SMA gitu ya Pak ya. Ketika anak itu sudah punya cara berpikir sendiri, mereka sudah punya keinginan sendiri, itu kadang-kadang peraturan di sekolah itu dianggap remeh gitu sama anak-anak. Nah, yang ingin saya pastikan dulu Bapak, jadi ketika kita sebelum kita memberi sanksi ya, yang perlu kita pastikan dulu adalah sekolah sudah punya peraturan yang baku. Dalam artian sudah punya SOP yang jelas, kalau terlambat seperti ini harus seperti apa, itu harus sekolah diskusikan dulu. Guru-gurunya merapat, mungkin bisa minta brainstorming dari sekolah lain, studi banding ke sekolah lain, studi banding ke dinas. Itu sekolah harus punya ibaratnya kayak buku pedomannya dulu tentang peraturan-peraturan di sekolah beserta sanksinya. Nah, kalau sudah itu harus disampaikan kepada anak sejak awal sekolah, atau ada beberapa sekolah yang bahkan sejak pendaftaran, Pak. Jadi di awal pendaftaran itu saya menemukan ada beberapa sekolah yang sudah memberikan aturan-aturan sekolah, ibaratnya kalau kamu setuju silahkan daftar. Tapi kalau tidak ya sudah, lebih baik tidak usah daftar sekalian. Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi penerapannya di sekolah seperti apa nanti bisa kembali ke kesepakatan sekolah masing-masing gitu ya. Pada intinya yang penting sekolah itu punya dulu kesepakatan secara aturan secara lengkapnya, sampaikan pada siswa, sampaikan pada orang tua, itu mereka harus tahu dulu. Kemudian kalau sudah masuk ke kelas, buat kesepakatan kelas. Ini yang sering sekali dilewatkan atau hanya formalitas, tapi saya sarankan untuk membuat kesepakatan kelas ini kemudian dicetak, di-print beserta konsekuensinya apa untuk ditempelkan di kelas. Jadi setiap hari anak terpapar dengan itu, gitu ya. Kemudian kalau ditanya sanksi itu harus kita kasih seperti apa? Nah, kalau di zaman dulu ya Pak ya, zaman saya juga gitu. Kalau misalnya kita terlambat sekolah nih, lari muter lapangan 2 kali, 3 kali. Itu adalah sanksi yang harapannya besok anak tidak ngulang lagi. Tetapi sekarang dengan proses berpikir anak yang sangat kritis, sanksi seperti itu tidak efektif lagi, Pak. Jadi misalnya anak terlambat sekolah gitu. Ketika disuruh muter, apa hubungannya terlambat sekolah sama muter lapangan gitu ya? Anak coret-coret meja, apa hubungannya coret-coret meja kemudian disuruh berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai, misalnya kayak gitu. Apa hubungannya ketika anak tidak ngerjain PR kemudian dia dihukum berdiri di depan kelas di lorong gitu? Sanksi-sanksi seperti itu membuat anak makin jauh ketertarikannya dengan proses belajar. Padahal bukan itu yang kita tuju sekarang. Jadi kalau menurut saya sebisa mungkin ketika pelanggaran-pelanggaran itu tidak menyangkut kriminalitas, kemudian tidak menyangkut hal-hal yang membahayakan nyawa. Kalau kriminalitas atau yang membahayakan nyawa kan ada aturannya sendiri ya. Tentang peraturan undang-undang kepolisian bisa merujuk ke sana. Misalnya penyalahgunaan narkoba seperti apa, kemudian kekerasan seperti apa, itu bisa merujuk ke sana. Itu sudah masuk kriminal. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran yang misalnya Anda nggak ngerjain tugas gitu, konsekuensinya apa? Ya silahkan selesaikan tugasnya pada saat itu juga. Gitu. Anak anak terlambat masuk sekolah, anak SMA akan berpikir, kenapa aku harus masuk tepat waktu sementara guru-guruku ada yang tidak tepat waktu? Kenapa aku harus pakai baju rapih, baju dimasukkan pakai sabuk, sementara guru-guruku juga ada yang tidak pakai sabuk. Jadi proses-proses harian itu yang sebenarnya lebih ngena ke anak. Kalau anak mau nurut peraturan, orang dewasa di sekitarnya harus turut peraturan dulu. Kalau anak mau taat peraturan, orang dewasa harus konsekuen dulu. Kalau misalnya kesepakatannya ketika terlambat adalah kemudian nunggu di depan gerbang sampai gerbangnya dibuka lagi misalnya 30 menit gitu ya, ya guru juga harus mau nunggu di depan gerbang. Jangan anaknya yang disuruh nunggu di depan gerbang, guru dimasukkan. Itu untuk anak-anak SMA nggak nyampe proses berpikir kayak gitu. Katanya harus gini kok ternyata gini gitu. Jadi gimana membuat anak taat pada peraturan ini bukan proses yang
dalam satu hari ada peraturan mereka akan langsung bisa taat, enggak, tapi lebih ke pembiasaan sehari-hari. Jadi kita perlu juga lihat latar belakang keluarganya seperti apa. Oh, karena dia kebiasa begini, makanya begini. Kita bantu dampingi dia, nak. Kalau di rumahmu begini, boleh silahkan. Tapi di sekolah tidak bisa begini. Karena apa? Kenapa kamu harus masuk sekolah tepat waktu? Nanti ketinggalan pelajaran. Kalau kamu masuk kelasnya terlambat, nanti mengganggu proses belajar. Jadi proses-proses berpikir, kemudian landasan berpikir, kenapa ada peraturan itu yang perlu penting dulu disampaikan pada anak. Begitu ya Pak Yesus, mudah-mudahan menjawab. Jadi intinya adalah berproses pelan-pelan Pak. Kalau misalnya sekarang anaknya belum taat, kita cari dulu permasalahannya apa, kenapa dia tidak taat, kita evaluasi diri kita, sistem sekolah kita, baru kita berproses bikin kesepakatan bareng-bareng. Mudah-mudahan membantu ya Pak Yesus ya. Ya, terima kasih Ibu Arfi. Jawabannya mantap. Terima kasih Oke. Pak. Ya. Terima kasih Pak Yesus dan juga Bu Dori. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah ada di link Mentimeter. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Sri, beliau bertanya, bagaimana kita bisa membawa anak didik untuk paham apa yang dia minati, dan bagaimana mengkondisikan siswa yang efektif? Silakan Bu Dori untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini tentang minat anak usia SD ya berarti ya kalau gurunya SD. Tapi pada intinya begini Bapak Ibu. Terkait minat anak ini adalah sebuah proses panjang. Saya paham bahwa sekarang itu kecenderungannya adalah kita pengen cepet-cepet, kita pengen instan. Dari lahir pun kayaknya kita pengen tahu anakku ini minatnya apa. Supaya apa? Supaya bisa diarahkan katanya begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, anak kita, anak didik kita itu bukan kertas kosong. Kalau selama ini kita membayangkan anak kita adalah kertas kosong dan kita harus melukisnya, kita harus menggambarnya, menurut saya tidak seperti itu. Jadi anak lahir dengan keunikannya masing-masing, dengan potensinya masing-masing, dengan minatnya masing-masing gitu ya. Bisa jadi dia lahir sebagai kertas HVS berwarna putih. Bisa jadi dia kertas HVS berwarna merah muda, berwarna biru. Bisa jadi dia adalah kertas folio bergaris. Bisa jadi dia adalah kertas kardus yang kalau kita misalnya lipat-lipat justru kesulitan gitu. Jadi bagaimana treatment kita ke anak tidak bisa disamakan satu sama lain, termasuk untuk minat ya. Ada anak-anak yang dari kecil itu minatnya udah langsung kelihatan. Oh, dia dominasinya di kegiatan fisik nih, sepedaan, kemudian renang. Akhirnya ditekuni di situ, aktif untuk ikut kejuaraan-kejuaraan lomba, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin sama kayak seperti saya sampai sekarang gitu, saya juga nggak jelas minat bakatnya apa sebenarnya. Nggak ada yang spesifik banget, tapi saya tetap hidup dengan baik gitu Bapak Ibu. Dalam arti gini, minat dan bakat itu bisa kelihatan sangat spesifik. Ada yang bakatnya menonjol di olahraga, ada menonjol di musik gitu. Tapi ada juga yang minat bakatnya itu sebenarnya tidak menonjol tapi merata atau kita sebutnya generalisasi. Oh, sukanya menggambar, tapi ini banget, nggak mencolok banget kemampuannya. Oke, selain menggambar dia juga musik, tapi nggak menonjol banget, nggak apa-apa. Dia juga suka berkebun, tapi nggak menonjol banget, nggak apa-apa gitu. Tapi artinya dia punya pos-pos minat yang banyak. Itu juga nggak masalah banget. Jadi nggak mesti setiap anak itu ada satu minat yang menonjol. Gitu nggak mesti. Bisa jadi dia punya minat di banyak hal, tetapi tidak menonjol dan itu nggak apa-apa banget gitu ya. Nah, untuk paham dia minati itu adalah proses panjang. Untuk anak sampai usia 14 tahun, itu adalah masa eksplorasi. Jadi kalau ditanyain, setiap ada orang tanya, Mbak saya mau tes minat untuk anak saya, minat bakat, usia berapa Bu? Di bawah 14 tahun. Tidak ada tes psikologi yang bisa melihat minat bakat anak di bawah usia 14 tahun. Jadi biasanya psikolog itu melakukan tes minat bakat untuk anak di atas 14 tahun. Kenapa? Karena sampai usia 14 tahun itu adalah tahap eksplorasi. Sekarang anaknya minatnya renang. Besok ketemu kegiatan yang lebih seru lagi, menggambar, dia jadi suka menggambar. Besok lagi teman renangnya nggak masuk, terus jadi pindah ke sepatu roda. Dia jadi minatnya pindah ke sepatu roda. Minat anak di usia SD itu masih sangat-sangat dinamis. Masih sangat terpengaruh oleh faktor eksternal. Mulai stabilnya kapan? Mulai stabilnya ketika usia 14 tahun ke atas. Makanya itu kenapa ada tes minat bakatnya di usia 14 tahun ke atas kalau psikolog gitu ya. Untuk lihat dia sudah stabil,
sudah punya kesukaan yang menjurus, kemudian dia juga sudah bisa mengevaluasi apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka gitu. Jadi supaya kita tahu minat anak di usia SD adalah kita kasih paparan sebanyak-banyaknya. Kita kasih kesempatan dia untuk mengicipi berbagai macam kegiatan, dari yang akademik, dari yang olahraga, dari yang seni, dari yang literasi misalnya. Kita paparkan semuanya. Nanti lama-kelamaan dia sendiri yang akan tahu minatnya. Jadi supaya tahu gimana minat anak di usia SD, yang kunci utamanya adalah pendampingan orang dewasa, pendampingan orang tua, pendampingan guru, dan kita observasi. Kok kayaknya kamu lebih suka olahraga ya, Dek? Bener nggak sih? Mau nggak ikut kegiatan olahraga yang lebih banyak? Atau mau coba kegiatan yang lain? Gitu. Itu untuk tahu minat yang dia minati, gitu ya. Untuk mengkondisikan siswa yang efektif, kita lihat dulu nih, apa yang nggak efektif memangnya? Apakah yang nggak efektif itu semua anak, atau ada beberapa anak aja nih? Karena rata-rata biasanya di kelas itu yang menonjol untuk membuat tidak efektif itu nggak semua anak gitu. Ada beberapa anak-anak yang menonjol. Nah, itu yang bisa kita petakan dulu, kenapa sih dia nggak efektifnya itu seperti apa gitu. Apakah anak yang ini ribut terus? Oke, caranya gimana ya? Mungkin kita pisahkan ke tempat yang dia lebih tenang gitu ya, dalam artian tidak deket temennya yang juga suka ribut misalnya. Terus mengkondisikan peserta yang efektif juga yang penting menangkap perhatian dan konsentrasi mereka. Bisa pakai ice breaking, bisa pakai games, bisa pakai kesepakatan kelas juga supaya anak-anak efektif gitu ya konsentrasinya. Jadi kalau untuk mengkondisikan kelas yang efektif ini masih sangat luas sekali. Saya belum punya bayangan spesifiknya seperti apa. Tetapi pada intinya adalah kita petakan dulu yang nggak efektif ini yang bagian apanya. Itu baru kita kira-kira cari solusinya untuk mengurangi ketidakefektifan itu. Jadi nanti kalau hal yang tidak efektif itu dikurangi atau dihilangkan, secara otomatis kelasnya akan lebih kondusif. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Ana ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dari atas penjelasannya. Untuk pertanyaan dari Bu Sri tadi, semoga dapat membantu juga bagi Bapak Ibu yang memiliki problem yang sama seperti itu. Dan pertanyaan dari Bu Sri tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini, di hari pertama. Dan sebelum ditutup, mungkin dari Bu Dari ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sudah menyimak sampai akhir sesi, Bapak Ibu. Saya senang sekali baca-baca juga di chatnya. Yang ingin saya ingatkan untuk diri saya sendiri juga dan juga berbagi mengingatkan kepada Bapak Ibu, proses untuk mengajak anak terlibat ini saya rasa tidak bisa kita jadikan hasil akhir. Dalam artian tujuan pembelajaran supaya anak terlibat itu nggak bisa seperti itu. Jadi melibatkan anak ini adalah proses day to day, proses sehari-hari. Harus kita jadikan kebiasaan, harus kita jadikan mindset. Setiap kita mau memberikan satu materi, kita sambil berpikir, kira-kira celah mana yang bisa aku ajak anak-anak untuk terlibat ya? Apakah dengan bertanya, apakah dengan melakukan kegiatan gitu ya. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri untuk membangun interaksi yang enak dengan anak, interaksi yang interaktif dua arah, insya Allah nanti kita akan lebih mudah juga untuk mengajak anak-anak terlibat. Jadi semangat Bapak Ibu semuanya, anak-anak sekarang modalitasnya juga cukup luar biasa ya, mereka inisiatif, mereka punya kemauan tinggi, kita bisa jadikan partner gitu. Kita bukan lagi guru yang menuangkan air di dalam gelas, tapi kita bisa jadikan partner diskusi. Kita bisa belajar juga dari mereka. Itu. Terima kasih Mbak Ana kesempatannya juga. Terima kasih Bu Dari, semoga Bu Dari sehat dan juga sukses selalu dan kita bisa dipertemukan di kegiatan selanjutnya Bu Dari ya. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada Bapak Ibu di malam hari ini dan juga Bapak Ibu. Sebelum ditutup mari kita adakan foto bersama terlebih dahulu, jadi kita ada kenang-kenangan nih di hari pertama bersama dengan Bu Dari tentunya. Silakan Bapak Ibu untuk diaktifkan kameranya dan disiapkan foto terbaiknya. Oke, kalau sudah siap saya hitung hingga hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Boleh berganti gaya? 1, 2, 3. Sekali lagi, yang semangat nih, besok hari Senin jadi harus semangat ya. 1, 2, 3.
Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Kita sharing, mendapatkan banyak sekali ilmu dari Bu Dori tentunya. Dan jangan lupa kita masih ada hari kedua, hari esok. Jadi saya harap Bapak Ibu semangatnya tetap bagus, tetap oke gitu ya. Untuk itu saya cukupkan untuk hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.